teman-teman, mari kita belajar bersama-sama tentang pola interaksi desa dan kota. Nah, untuk itu mari kita simak materinya ya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk pada materi tentang pola interaksi desa dan kota, terlebih dahulu mari kita memahami apa itu desa dan kota. Nah, teman-teman, secara umum, desa dapat diartikan sebagai suatu daerah yang letaknya jauh dari keramaian kota, yang dihuni oleh sekelompok masyarakat, di mana sebagian besar mata pencahariannya dalam bidang pertanian. Sedangkan secara administratif, desa dapat diartikan sebagai daerah yang terdiri atas satu atau lebih duku atau dusun yang digabungkan sehingga menjadi suatu daerah yang berdiri sendiri dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri atau biasa disebut sebagai otonomi. Nah, kota dapat diartikan sebagai daerah pusat keramaian karena di dalamnya terdapat berbagai macam kegiatan manusia, seperti kegiatan industri, kegiatan perdagangan, pusat sektor jasa, serta pusat pelayanan masyarakat, dan kegiatan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Baik teman-teman, karena sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian desa dan kota, sekarang kita akan membahas mengenai pola interaksi desa dan kota. Pola interaksi desa dan kota dapat diartikan sebagai bentuk hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi di antara kedua wilayah tersebut. Menurut Mintarto, pola interaksi antara desa dan kota dapat dibedakan menjadi 6 zona. Yang pertama ada zona city, yang kedua ada zona suburban atau subdaerah perkotaan, yang ketiga ada zona suburban fringe atau jalur tepi wilayah perkotaan, yang keempat ada zona urban fringe atau jalur tepi wilayah perkotaan paling luar, yang kelima ada zona rural urban fringe atau jalur batas desa dan kota. Yang keenam itu ada zona rural atau wilayah desa. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas satu persatu zona interaksi yang telah dikelompokkan oleh Bintarto. Nah, yang pertama ada zona city atau pusat kota. Yang kedua, ada zona suburban atau subdaerah perkotaan. Zona ini merupakan suatu wilayah yang lokasinya dekat pusat atau inti kota, dan biasanya dihuni oleh para penglaju. Yang ketiga, ada zona suburban fringe atau jalur tepi subwilayah perkotaan. Zona ini merupakan wilayah yang melingkari suburban dan merupakan wilayah peralihan antara kota dan desa. Nah, yang keempat ada zona urban fringe atau jalur tepi wilayah perkotaan paling luar. Zona ini merupakan semua wilayah batas luar kota yang mempunyai sifat-sifat mirip kota, kecuali inti kota. Yang kelima, ada zona rural urban fringe atau jalur batas desa dan kota. Zona ini merupakan wilayah yang terletak antara kota dan desa, yang ditandai dengan pola penggunaan lahan campuran antara sektor pertanian dan non-pertanian. Yang keenam, ada zona rural atau wilayah desa. Zona ini merupakan wilayah yang masih menitik beratkan pada kegiatan pertanian. Simak dan mempelajari materi mengenai pola interaksi desa dan kota, mari kita lanjut pada pembahasan materi selanjutnya, yaitu faktor penyebab interaksi desa dan kota. Faktor yang pertama adalah region komplementari atau wilayah saling melengkapi. Oke teman-teman, jadi seperti yang kita ketahui bersama, desa dan kota itu jumlahnya banyak. Tetapi tiap daerah itu pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Entah itu dalam bentuk sumber daya, barang, atau jasa. Nah, karena hal ini nih, banyak desa dan kota yang akhirnya jadi saling melengkapi. Seperti pada skema berikut ini, di mana wilayah A dan wilayah B saling melengkapi. Faktor yang kedua adalah intervening opportunity, artinya kesempatan intervensi. Nah, kalau faktor yang ini bisa dua arah ya teman-teman. Bisa juga jadi mendorong interaksi, tapi bisa juga malah menghambat interaksi suatu wilayah, seperti pada skema berikut ini.
bisa menjadi alasan adanya interaksi suatu wilayah. Jadi, simpelnya ada suatu wilayah yang memutus atau melemahkan interaksi dua wilayah. Kalau kamu lihat ilustrasi pada skema tersebut, wilayah A dan wilayah B jadi lemah interaksinya karena adanya wilayah C. Tapi di sisi lain, timbul interaksi baru antara wilayah tersebut. Baik wilayah A maupun B tidak memiliki interaksi dengan wilayah C, walaupun keduanya kini interaksinya melemah. Nih analoginya ya, biar gampang guys. Jadi awalnya wilayah A dan B saling butuh untuk memenuhi kebutuhan sumber daya. Tapi mereka ketemu wilayah C yang memiliki pasokan sumber daya lengkap. Dan C jadinya yang memenuhi kebutuhan A dan B. A dan wilayah B tidak saling berinteraksi lagi karena adanya wilayah C yang mensuplai kebutuhan dari kedua wilayah tersebut. 3 adalah spatial transferability atau kemudahan perpindahan ruang. Kalau teman-teman lihat di faktor sebelumnya, teman-teman penasaran tidak sih kenapa wilayah A dan B tidak saling mendukung? Kenapa harus ada wilayah ketiga sih di antara mereka? Nah, jawabannya bisa karena faktor yang pertama yaitu kemudahan perpindahan barang atau jasa pada suatu wilayah yang sangat mempengaruhi. Kemudian, ini bisa berupa jarak yang lebih dekat, biaya transportasi yang lebih murah, dan aksesibilitas yang lebih mudah ke wilayah tersebut. Seperti kasus pada 3 wilayah berikut ini, di mana jarak wilayah A lebih dekat dengan wilayah C dibanding wilayah B. Akhirnya, wilayah A lebih pilih berinteraksi dengan wilayah C. Walaupun wilayah B dan C sama-sama dapat mendukung wilayah A, nah yang terpilih tetaplah yang paling banyak menawarkan kemudahan buat wilayah A ya teman-teman.